Halo teman-teman social learners dimanapun Anda berada, selamat bergabung bersama kami di kelas Sosiologi. Kali ini kita akan membahas mengenai kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup bersama. Oleh karena itu, akan muncul kelompok sosial di masyarakat. Kelompok sosial adalah himpunan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan timbal balik di antara mereka. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas jenis-jenis kelompok sosial di masyarakat, yang mana akan disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai berikut. Indikator yang harus dicapai adalah siswa dapat menjelaskan tentang jenis-jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat belajar mandiri dalam memberikan contoh kelompok sosial yang ada di masyarakat, serta mengklasifikasikan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat sesuai dengan jenis-jenisnya. Selamat belajar! Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari jenis-jenis kelompok sosial. Jenis kelompok sosial yang pertama adalah in-group. In-group adalah kelompok sosial yang individu di dalamnya dapat mengidentifikasi dirinya dengan kelompok sosial yang ia miliki. Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya faktor simpati dan perasaan yang dekat dengan kelompoknya. Dalam mencontohkannya, kita dibantu dengan istilah kita atau kami. Contohnya, jika kita adalah siswa SMA Negeri 1 Kasian, maka kita adalah in-group dari SMA Negeri 1 Kasian. Jenis kelompok sosial yang selanjutnya adalah out-group. Out-group adalah kelompok sosial yang mana individu menganggap suatu kelompok menjadi lawan dari in-groupnya. Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya sikap antagonisme dan antipati terhadap kelompok lainnya. Dalam mencontohkannya, kita dibantu dengan istilah mereka. Melihat contoh sebelumnya, kita adalah in-group dari SMA Negeri 1 Kasian. Jika mereka adalah siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta, maka SMA Negeri 3 Yogyakarta adalah out-group dari kita. Jenis kelompok sosial yang berikutnya adalah kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok sosial yang memiliki peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Peraturan tersebut bisa seperti peraturan dasar, peraturan rumah tangga, garis-garis besar haluan kerja, dan lain sebagainya. Pada kelompok ini nantinya akan membentuk pembagian kerja, peran, dan tingkatan kedudukan. Contohnya adalah kelompok resmi, seperti OSIS, himpunan mahasiswa, dan partai politik. Jenis kelompok sosial yang berikutnya adalah kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok sosial yang tidak memiliki struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang kali dan memiliki kepentingan serta pengalaman yang sama. Contohnya adalah klik yang timbul dalam kelompok-kelompok besar. Selanjutnya, jenis kelompok sosial paguyuban, yakni kelompok sosial yang mana anggota kelompoknya diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah dan kekal. Dasar pembentukan kelompok sosial ini adalah ikatan batin yang telah dikodratkan atau bersifat organis. Tipe-tipe paguyuban ada 3. 1. Paguyuban karena ikatan darah atau sering disebut sebagai kinship of blood. Contohnya adalah kelompok kekerabatan. Yang kedua, paguyuban karena tempat atau sering disebut sebagai kinship of place. Contohnya rukun tetangga. Yang ketiga, paguyuban karena ide, kinship of mind. Contohnya komunitas. Selanjutnya, jenis kelompok sosial patembayan, yakni kelompok sosial yang memiliki ikatan lahir yang pokok dalam jangka waktu yang pendek dan bersifat sementara. Patembayan identik dengan public life yang berarti hubungannya bersifat untuk semua orang
Batas-batas antara kami dan mereka tampak kabur. Kelompok sosial ini bersifat mekanis karena didasarkan pada pemikiran untung dan rugi. Contohnya adalah kelompok pedagang. Selanjutnya ada jenis kelompok sosial primer, yakni kelompok sosial yang pertama kali dijumpai oleh individu untuk saling mengenal dan berinteraksi, bersifat akrab, personal, sentimental, dan spontan. Contohnya adalah keluarga. Kemudian ada jenis kelompok sosial sekunder, yakni kelompok sosial yang hubungannya tidak dilandasi pengenalan pribadi dan tidak bersifat langgeng, juga terdiri dari banyak orang. Contohnya adalah partai politik. Ya, untuk jenis-jenis kelompok sosial selanjutnya, yang pertama membership group. Kelompok sosial yang mana anggotanya adalah setiap orang yang secara fisik berinteraksi di dalam kelompok tersebut. Dalam membership group, terdapat nominal group member, yaitu orang yang masih berinteraksi langsung dalam kelompok sosial tersebut. Peripheral group merupakan orang yang sudah tidak berinteraksi langsung dalam kelompok tersebut. Jenis-jenis kelompok sosial selanjutnya adalah reference group. Kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan merupakan anggota untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Untuk lebih memahami membership group dan reference group, perhatikan ilustrasi berikut. Khalid dalam kegiatan sehari-hari menjadi anggota dari komunitas peduli lingkungan. Akan tetapi, di sekolahnya ia adalah seorang ketua OSIS. Dalam kepemimpinannya, Khalid mempunyai visi dan misi yang dia ambil dari nilai-nilai yang ada pada komunitasnya. Dengan begitu, OSIS merupakan membership group atas Khalid dan komunitas peduli lingkungan merupakan reference groupnya. Yang ketiga, okupasional. Kelompok sosial yang didasarkan pada pekerjaan yang sejenis. Contohnya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. Jenis kelompok sosial yang keempat adalah volunteer. Volunteer merupakan kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang sama, namun belum mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok volunteer akan memenuhi kepentingan anggotanya dengan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum. Contohnya adalah KPK. Halo social learners, bagaimana? Mudah bukan memahami jenis-jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, maka kami akan memberikan evaluasi. Diskusikan bersama kelompokmu, analisislah kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, klasifikasikan ke dalam jenis-jenis kelompok sosial yang ada. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa kembali di kelas sosiologi. Semoga bermanfaat.